Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan mempresentasikan tugas dari mata kuliah Komunikasi Radio yang berjudul Radio Link Design Transmitter and Receiver. Yang dimana presentasi pada kali ini akan disampaikan oleh saya sendiri, Ricky Fernando, dan teman saya Agung Lewanedi. Untuk penjelasan pertama yang akan dijelaskan oleh Agung Lewanedi, kepada Agung Lewanedi dipersilakan. Baiklah, saya kali ini akan membacakan presentasi yang pertama. Radio link adalah suatu mekanisme komunikasi data yang menjamin keamanan dan kehandalan dengan menerapkan teknologi autentikasi dan enkripsi data. Radio link dapat digunakan untuk mengirim semua jenis data, termasuk suara dan video, melalui lintas jaringan yang aman. Transmitter atau pemancar adalah bagian dari sistem komunikasi wireless yang berfungsi untuk mengirimkan data ke tempat lain berupa gelombang radio. Prinsip dari transmitter ini adalah adanya induksi medan magnetik dari sumber potensial yang menyebabkan arus dan menginduksi rangkaian lainnya. Berikut macam-macam transmitter. Yang pertama, transmitter tekanan. Kedua, transmitter arus. Yang ketiga, transmitter suhu emitter. Berikut diagram blok transmitter. Pertama, data in akan masuk kepada modulator. Modulator yaitu suatu rangkaian berfungsi melakukan proses modulasi, yaitu proses penumpangan data pada frekuensi gelombang pembawa karya signal ke sinyal informasi, atau pesan agar dikirim ke penerima melalui media tertentu, kabel atau udara, biasanya berupa gelombang sinus. Yang kedua, masuk ke IF filter, yang dimana IF filter ini yaitu sebagai penyaring awal yang akan disaring pada filter ini, yaitu filter frekuensi. Bahwa filter ini akan menyaring frekuensi yang akan kita saring sehingga akan mendapatkan frekuensi yang kita inginkan. Alat-alat listrik yang di sekitar kita dibutuhkan sumber tegangan agar dapat bekerja. Sumber tegangan sendiri dibagi menjadi dua, yaitu sumber AC, alternatif current atau arus bolak-balik, dan sumber DC, direct current atau arus searah. Berikutnya, frekuensi pada sumber tegangan DC adalah 0, sedangkan pada sumber frekuensi yang berbeda tergantung dari sumbernya. Sumber listrik di rumah kita yaitu sumber AC dengan tegangan 220 volt dan frekuensi 50 Hz. Filter terbagi menjadi 4 bagian. Pertama, LPF, low pass filter, adalah filter yang hanya melewatkan frekuensi rendah. Aplikasi dari rangkaian ini adalah pada speaker untuk digunakan sebagai output frekuensi rendah atau woofer. Kedua, HPF, high pass filter, adalah filter yang hanya melewatkan frekuensi tinggi. Aplikasi dari filter ini adalah pada speaker untuk digunakan sebagai output dari frekuensi tinggi atau tweeter. Selanjutnya, yang ketiga, BPF, band pass filter. Band pass filter dapat dibuat dengan menggabungkan rangkaian LPF dan HPF secara seri. Filter ini hanya melewatkan jangkauan frekuensi tertentu, yaitu antara frekuensi cut-off bawah dan frekuensi cut-off atas. BSF, bandwidth stop filter, sering juga disebut dengan band reject filter atau band elimination
atau not filter. PPF juga dapat dibuat dengan menggabungkan LPF dan HPF secara paralel. Filter ini menahan atau tidak melakukan jangkauan frekuensi tertentu, yaitu antara frekuensi cut-off bawah dan frekuensi cut-off atas. Selanjutnya yaitu mixer. Mixer adalah mencampurkan frekuensi dari antena dengan frekuensi yang dihasilkan oleh osilator. Lokal osilator atau osilator adalah suatu rangkaian elektronika yang menghasilkan sejumlah getaran atau sinyal listrik secara periodik dengan amplitudo yang konstan. Pengulangan osilator biasanya dilakukan berdasarkan karakteristik frekuensi keluaran yang dihasilkannya. Fungsi lokal osilator akan membangkitkan frekuensi yang nantinya dicampurkan dengan frekuensi yang diterima sehingga dapat frekuensi EF dan dapat diubah-ubah dengan kanal atau saluran yang dipilih. Berikut beberapa golongan osilator berdasarkan frekuensi keluaran. Yang pertama, osilator frekuensi rendah, low frequency oscillator, yaitu osilator yang dapat membangkitkan frekuensi rendah di bawah 20 Hz. Selanjutnya, yang kedua, osilator audio. Osilator audio yaitu osilator dapat membangkitkan frekuensi audio di antara 16 Hz sampai 20 kHz. Selanjutnya, osilator frekuensi radio. Radio osilator yaitu osilator dapat membangkitkan frekuensi di antara 100 kHz hingga 100 GHz. Selanjutnya, power amplifier yaitu suatu komponen elektronika yang dipakai untuk menguatkan daya atau tenaga secara umum. Biasanya penguat ini sering dikenal sebagai slide gain. Nilai dari gain yang dinyatakan sebagai fungsi frekuensi disebut sebagai fungsi transfer. Baiklah, selanjutnya saya akan serahkan kepada Iki untuk membacakan slide selanjutnya. Dipersilakan. Baiklah, terima kasih. Saya akan menyampaikan tentang receiver, yang dimana receiver merupakan bagian yang berfungsi untuk menerima sinyal atau data dikirim oleh transmitter. Berdasarkan sistem penerimanya, dibedakan menjadi dua macam, yaitu satu, penerima radio strike atau langsung, dua, penerima radio super heterodyne, sedangkan berdasarkan sinyal modulasinya dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama, penerima gelombang AM, dan yang kedua, penerima gelombang FM. Berikut adalah contoh gambar simulasi rangkaian pada radio strike atau langsung, yang dimana diawali dari antena, tuning, detektor, audio AMP, lanjut ke loudspeaker. Yang dimana bagian pertama, antena berfungsi pada penerima radio adalah untuk menerima atau menangkap gelombang radio yang dipancarkan oleh berbagai stasiun pemancar. Yang kedua, bagian tuning atau pemilih bagian tuning, sering disebut juga bagian tuner atau penala. Komponen umumnya adalah lilin EML atau kawat tembaga dan kondensator LC. Fungsi bagian tuning pada penerima radio adalah untuk memilih salah satu dari sekian banyak gelombang radio atau RF atau radio frekuensi yang telah diterima oleh 5 antena melalui teknik resonansi. Resonansi itu adalah peristiwa ikut bergetarnya suatu benda akibat adanya benda lain yang bergetar. Bagian ketiga yaitu bagian detektor komponen utama. Pada bagian detektor adalah dioda. Fungsi bagian detektor pada penerima radio adalah untuk memisahkan sinyal informasi AF audio frekuensi dari sinyal pembawa RF radio frekuensi. Yang keempat yaitu bagian penguat AF. Komponen utama pada bagian penguat AF adalah transistor atau IC. Fungsi bagian penguat pada penerima radio adalah untuk menguatkan sinyal informasi yang telah detektor.
Yang kelima itu bagian alat suara. Fungsi bagian alat suara pada penerima radio adalah untuk mengubah sinyal informasi atau AF menjadi getaran suara yang dapat didengar oleh telinga manusia. Yang keenam, bagian sumber arus. Fungsi bagian sumber arus pada penerima radio adalah untuk menerima tenaga agar radio dapat bekerja. Mungkin sekian saja presentasi dari kami. Apabila ada salah dan janggal, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.